Saudara-saudara, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Kejadian 22. Dan kita akan baca berganti-gantian dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kejadian 22 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat ganjil, saudara nanti bersama-sama akan bacakan ayat yang genap. Saya akan bacakan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ayat 2. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, cerita ini adalah satu cerita yang mungkin kita sering dengar ya, kita sering baca dan kita mau renungkan cerita ini karena perjalanan Abraham ya bisa menjadi guideline ya, menjadi teladan bagi kita hari ini. Siapa yang percaya bahwa hari ini kita juga ada di dalam perjalanan iman kita. Amin. Saya suka dengan cerita ini ya, kenapa? Karena kalau kita bayangkan ya, kita bayangin gitu ceritanya ya saudara. Abraham ini kan nungguin anak 100 tahun saudara. Ya, dan itu bukan waktu yang singkat. Gak punya anak dan tiba-tiba punya anak. Ya. Kemudian setelah anak itu remaja gitu ya, berarti dia mungkin hidup ya 5 tahun, 10 tahun, nggak tahu mungkin 15 tahun dengan anak itu. Karena kenapa saya katakan dia remaja? Karena anak itu sudah bisa ditumpangkan kayu di atas pundaknya. Kalau anaknya masih kecil, masih bayi, nggak mungkin ditumpangin kayu, benar nggak saudara? Anaknya juga nggak mungkin bisa ngomong, ya. Tapi anaknya udah bisa ngomong, ya. Dan anaknya sudah bisa ditumpangkan kayu. Nah, saudara, anaknya ini udah remaja dan Tuhan bilang gini, ini waktunya persembahkan anakmu. Ya, buat aku. Menariknya di sini saudara, Abraham itu dikatakan pagi-pagi benar. Dia langsung siapkan dan dia pergi ke atas gunung. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Jalan ke tempat yang Tuhan perintahkan. Dikatakan pagi-pagi benar. Artinya gini saudara, Abraham gak tunggu-tunggu nih. Dia kalau kita mungkin hari ini kita akan bilang, masa sih Tuhan. Ya tunggu ada tanda dulu baru saya bergerak gitu ya. Saudara Abraham gak pakai tanda ya.
langsung dia jalan. Dan kemungkinan nih saudara, dia nggak minta persetujuan istrinya. Kenapa? Kalau dia minta persetujuan istrinya jadi panjang ceritanya, benar ya saudara ya. Dan di sini juga ditulis ya, Abraham nggak minta izin sama Sarah saudara. Ya begitu dapat perintah langsung pagi-pagi benar. Mungkin Sarah belum bangun kali ya saudara ya. Dia jalan, dia ajak bujang-bujang, ayo kita jalan sekarang gitu ya. Abraham ini nekat juga saudara ya, nekat atau beriman gitu ya. Ini memang luar biasa Abraham ya. Tapi dia jalan. Saudara bisa bayangin dikatakan 3 hari setelah 3 hari kemudian ya, dia menyuruh bujangnya tinggal. Dan dia serta anak itu naik ke atas gunung. Saudara menariknya gini, ada 3 hari. Berarti perjalanannya bukan perjalanan yang singkat nih. 3 hari jalan tuh perjalanan yang cukup panjang. Saudara bayangin gak selama 3 hari itu apa yang ada di pikirannya Abraham? Apakah Abraham jalan seperti orang lagi mau jalan-jalan gitu ya, mau tamasya, ya. Oh seneng, happy gitu. Kira-kira itu gak perasaannya Abraham? 3 hari itu menjadi 3 hari yang pasti penuh dengan pergumulan. 3 hari yang penuh dengan air mata. 3 hari yang mungkin penuh dengan pertanyaan, tapi 3 hari itu juga adalah 3 hari yang penuh dengan iman. Kenapa 3 hari yang penuh dengan iman? Karena gini saudara, setelah mereka sampai di hari yang ketiga itu dan dia katakan kepada hamba-hambanya, dia bilang sama hamba-hambanya gini, kami akan pergi ke atas, mempersembahkan korban dan dia bilang ini, dan kami akan kembali kepadamu. Wah. Ini Abraham memang benar-benar bapak orang beriman ya saudara ya. Dia tahu benar anaknya harus dipersembahkan. Tapi dia bicara sama hambanya, kami akan kembali. Kami itu artinya apa saudara? Saya dan anak ini akan kembali kepadamu. Wah, ternyata nggak berhenti sampai di situ ceritanya. Dia terus naik ke atas gunung saudara. Dan di tengah jalan gantian. Anak ini kan udah remaja saudara. Ya. Dan anak ini bukan anak yang bisa dibohongin yang masih kecil gitu ya. Nih papa kasih permen gitu ya. Bukan kayak anak yang masih kecil yang gampang dibohongin nih saudara. Anak ini mulai mikir. Ntar dari tadi, dari kemarin nih kok mau persembahan korban. Tapi papa nggak nyari-nyari domba nih. Kok korbannya nggak ada. Di tengah jalan dia bilang gini, Pak ini udah ada kayu. Udah ada api, batu yang buat jadi api itu. Tapi mana korbannya ya Pak? Dia bilang gitu. Lihat bahasanya Abraham. Dan bahasa ini yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Boleh media bantu saya ayat 8. Jawab Abraham ayat 8. Sahut Abraham apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara bahasa ini bahasanya Abraham. Dan kita kenal hari ini dengan istilah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh ya. Saudara, Tuhan yang akan menyediakan. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang hal ini. Bahwa Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Saudara, tahukah kita bahwa Tuhan itu mau menunjukkan dirinya sama kita. Dan Dia mau memperkenalkan dirinya sama kita. Dan Dia perkenalkan dirinya bukan dengan kata-kata aja. Tapi dengan tindakannya Dia. Dengan apa yang Dia lakukan. Dan hari ini dengan apa yang Dia lakukan, Dia mau menunjukkan namanya sebagai Jehovah Jireh. Sebagai Tuhan yang menyediakan. Singkat cerita, mereka naik ke atas gunung, ya saudara. Dan akhirnya Ishak tidak bisa banyak ngomong. Ishak ini memang anak yang luar biasa ya saudara ya. Nggak dikasih lihat di Alkitab ada perdebatan antara Ishak dan Abraham. Ya, kenapa? Karena sampai di atas gunung ternyata Ishak yang diikat gitu saudara. Habis Ishak diikat, Ishak ditaruh di atas mezbah.
nggak ada ceritanya kan, Alkitab nggak cerita yang lain-lain, jadi kita nggak usah nambahin ya saudara ya. Jadi ya udah, pokoknya nih anak denger-dengeran gitu kan, dan dia sudah di atas mezbah. Dan Abraham siap menusukkan pisau kepada dia. Dan ketika Abraham hendak membunuh anak itu, ya suara terdengar dari langit, Abraham, Abraham, sudah ku ketahui imanmu. Ya, sekarang telah disediakan ada korban pengganti. Saudara, ribuan tahun setelah itu ternyata kisah ini menggambarkan apa yang Yesus mau lakukan di atas kayu salib. Sebagai karyanya yang sempurna, sebagai korban pengganti. Dia adalah anak tunggal Bapa dan saudara, dia mati di atas kayu salib sebagai korban pengganti. Ya, sebagai anak domba bagi saudara dan bagi saya. Dan cerita ini sedang menubuatkan hal itu. Tapi kalau kita lihat lompat Kejadian 22 tadi di ayat yang ke-14, ini yang menarik saudara. Abraham menoleh melihat seekor domba, jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Ya, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, tapi perjalanannya sampai di sana memang tidak mudah. Dan perjalanan itu mungkin kita bisa renungkan pagi hari ini, itu juga adalah perjalanan kita. Perjalanan saudara dan perjalanan saya. Perjalanan apa saudara? Yang pertama adalah perjalanan yang penuh dengan ketaatan. Dalam hidup ini Tuhan akan bawa kita dalam sebuah perjalanan yang namanya ketaatan. Ketaatan itu bukan karena mengerti saudara. Ketaatan itu bukan karena kita tawar-menawar sama Tuhan. Ketaatan itu adalah saying yes. Tadi dikatakan pagi-pagi benar. Artinya sebelum nggak dia minta izin dulu, nggak dia pikir-pikir dulu, langsung dia lakukan. Yes. Big yes kita sama Tuhan. Saudara, kita harus sadar hal ini supaya kita ngerti perjalanan kita. Karena kan banyak orang yang sekarang bertanya gini, apa sih sebenarnya yang aku sedang lewatin nih gitu ya. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dalam kehidupanku nih gitu ya. Kita seringkali mencoba menemukan arti dari kehidupan kita, menemukan clue untuk perjalanan kita saudara. Tapi perjalanan kita judulnya adalah perjalanan ketaatan. Yes. Saudara, yang penting kalau saudara taat sama Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Tema kita 2 bulan ini, Tuhan itu pemberi bukan pencuri. Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jadi perjalanan Abraham adalah perjalanan yang penuh dengan ketaatan. Perjalanan untuk taat sama Tuhan. Dan perjalanan Abraham ini adalah perjalanan yang kedua adalah perjalanan untuk mempercayai Tuhan. Dan ini adalah perjalanan kehidupan saudara dan saya hari ini. Perjalanan untuk setiap hari kita belajar mempercayai Tuhan. Siapa yang belajar mempercayai Tuhan hari ini? Amin. For we live by faith and not by sight. Ya memang hidup ini kadang-kadang tidak aman-aman saja dan tidak baik-baik saja. Dan saudara memang diajak Tuhan berjalan seperti Abraham. Tadi saya katakan 3 hari perjalanan ini buat Abraham bukan perjalanan yang mudah. 3 hari yang mungkin penuh dengan tanda tanya, penuh air mata, penuh dengan kebingungannya dia, penuh dengan ketakutannya dia. Tapi gini saudara, 3 hari itu juga adalah 3 hari yang penuh dengan iman. Kenapa saya bisa bilang 3 hari penuh dengan iman? Karena gini loh saudara, perenungan hati orang itu akan keluar jadi perkataan mulutnya. Sekali lagi ya, perenungan hati kita itu akan keluar jadi perkataan mulut kita.
lihat dari tadi kata-katanya Abraham, itu kata-kata yang bagus loh saudara. Dia bilang Allah akan Jadi saudara tahu 3 hari itu memang hari yang berat, hari yang gak mudah. Tapi 3 hari yang penuh dengan iman. Karena Abraham bisa tetap mengeluarkan kata-kata Allah yang akan menyediakan. Kami akan kembali, amin. Saudara, saya berdoa kita semua mungkin sedang melewati 3 hari ini, tapi penuhi 3 hari kita dengan iman. Mungkin berat, tapi saudara penuhi hari-harimu dengan iman, kepercayaanmu sama Tuhan, sehingga ketika orang bertanya, yang keluar iman saudara. Amin. 3 hari untuk Abraham tadi taat, untuk Abraham yang kedua mempercayai Tuhan, dan yang ketiga adalah gini, 3 hari yang penuh dengan penyembahan. Kenapa saya katakan penyembahan saudara? Abraham tadi dikatakan, dia berkata kepada bujang-bujangnya, kepada hamba-hambanya, kami akan pergi sembayang. Tapi dalam bahasa aslinya dikatakan, we will go yonder and worship, dia bilang. Kami akan pergi menyembah Tuhan. Kata worship pertama kali di Alkitab itu di dalam Kejadian 22 ini. Saya sering kali bagikan juga ya saudara ya, bahwa ternyata Abraham di atas gunung gak nyanyi saudara, benar gak? Ada gak nyanyian Abraham? Jadi worship itu ternyata bukan nyanyi. Jadi kalau hari ini ada saudara yang bilang gini, aduh suara saya gak bagus pak, suara saya fales. Ya. Worship itu bicara yang berharga yang kita taruh di atas mezbah. Dan itu buat Tuhan. That's worship. Dan itu pertama kali kata worship ditemukan di dalam Alkitab. Itu perjalanan Abraham dan itu jadi perjalanan kita hari ini. Dan gini saudara, setelah melewati perjalanan itu, dia sampai di atas gunung. Dan ternyata tadi ceritanya Tuhan menyediakan korban pengganti. Di atas gunung dia declare. Di atas gunung Tuhan, tadi ayat 14. Tuhan menyediakan. Boleh media bantu tampilkan ayat 14-nya? Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan, saudara percaya bahwa di atas gunung Tuhan, ketika engkau berjalan, engkau akan melihat penyediaan Tuhan. Hal yang kita mau renungkan pagi hari ini, media boleh geser ke bahasa Inggrisnya sedikit aja. KJV-nya. Oh dia NKJV ya, yang KJV ada nggak? Nah ini. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Kalau dalam New King James lebih dikatakan it shall be provided, akan disediakan. Tapi dalam terjemahan King James itu dikatakan it shall be seen. Ya, Jireh itu berasal dari kata kerja Ibrani yang katanya adalah ra'ah. Dan ra'ah itu artinya adalah melihat. Melihat, ya. Yes, itu bisa diartikan menyediakan, tapi arti katanya, akar katanya itu sebenarnya dari kata melihat. Apa yang kita perlu renungkan pada pagi hari ini adalah gini loh, Tuhan mau buka mata kita semua, untuk Tuhan mau hari ini kita bisa melihat apa yang Dia sediakan bagi kehidupan kita. Akan ditunjukkan Tuhan di atas gunungnya. Saudara, rindukan hal ini bahwa gini, Tuhan akan menunjukkan dirinya, Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya, Tuhan akan menunjukkan jawabannya untuk kehidupanmu. Siapa yang rindu Tuhan tunjukkan jawaban? Tuhan tunjukkan Tuhan ya. Kita mau show me gitu ya, tunjukkan. Dan gini, di atas gunung Tuhan, Tuhan akan menunjukkannya bagi kita. Penyediaan adalah ketika hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan ada di tengah semuanya. Dan kita harus menyadari di sini,
It shall be seen juga berlaku. Hari ini Tuhan sedang melihat kehidupan kita. Tuhan lihat. Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu keadaanmu dan gini, dia akan menunjukkan sesuatu dalam kehidupanmu. Abraham artinya gini, 3 hari sebelumnya dia gak bisa lihat apa-apa saudara. Gak bisa lihat apa-apa. Tapi di atas gunung itu akhirnya dia bisa melihat apa yang Tuhan siapkan untuk kehidupannya. Dia bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan untuk kehidupannya. Kerinduan Tuhan adalah Tuhan mau hari ini kita dapat melihat apa yang sedang Dia kerjakan untuk kehidupanmu. Emang gak enak saudara kalau gak bisa lihat gitu ya. Ketika saudara berdoa dan saudara gak lihat jawaban apa-apa. Saudara gak lihat tanda apa-apa. Tapi gini loh, kita sedang dalam sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan untuk ini. Suatu hari aku akan melihat. Ada lagu yang lama bilang ini, Amazing Grace, how sweet the sound. I was blind, but now I see. Butanya itu masalahnya bukan buta fisik nih saudara. Dan yang Tuhan seringkali akan lakukan dalam kehidupan kita adalah dia akan membuka mata kita. Untuk kita bisa melihat. Amin. Jadi izinkan Tuhan hari ini tadi mungkin saya dalam perjalanan penuh ketaatan, perjalanan untuk mempercayai Tuhan, perjalanan untuk menyembah. Tapi gini saudara, di atas gunung dia akan menunjukkan dia sebagai Jehovah Jireh, sebagai Tuhan yang akan menunjukkan dirinya kepadamu. Doamu tidak sia-sia. Pengharapanmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan sedang akan menunjukkan kemuliaannya, sedang akan menunjukkan jawabannya dalam kehidupan kita. Ada mata Tuhan yang melihat dalam kehidupan kita. Saudara kita lihat sama-sama Filipi 4 ayat 19. Ini ayatnya ya saudara tentang Tuhan yang menyediakan. Filipi 4 ayat 19 dikatakan gini, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut dalam Kristus Yesus. Nah oke, karena ayat ini harus dibacanya berdua, saudara bilang sama temannya di kiri dan kanan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Menurut kekayaan dan amin. Sambil ditepuk-tepuk gitu pundak kayak gitu ya saudara ya. Oh. Saudara percaya bahwa Tuhan akan memenuhi keperluan kita? Tapi gini saudara, yang Tuhan penuhi itu seringkali nggak dimulai dari tangan dulu nih saudara. Nah ini nih, dimulai dari mata dulu. Dimulai dari hari ini dia mau tunjukkan. Jadi semua yang mungkin pagi hari ini berkata nggak bisa kelihatan apa-apa, nggak bisa lihat apa-apa. Tuhan mau menunjukkan kepadamu. Di atas gunung dia akan tunjukkan ceritanya sebenarnya seperti apa saudara. Saudara bisa bayangin hari itu Abraham bahagia. Kenapa? Karena akhirnya anaknya nggak jadi dia korbankan. Tapi Abraham lebih bahagia lagi ketika ribuan tahun setelah itu ternyata ceritanya dia menjadi sebuah cerita untuk dia mengumpamakan tentang karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia gak pernah bayangin, mungkin Bapa di surga akan bilang gini, lihat kan Abraham, apa yang terjadi sama kamu? Sebenarnya ini aku udah set up. Dan cerita ini bukan cuma buat kamu ternyata. Ribuan tahun setelah itu, apa yang terjadi dengan kamu? Sebenarnya itu akan terjadi untuk karya penebusan, karya penyelamatan manusia. Saudara hari ini juga sama di atas Golgota itu saudara. Hari ini kita bisa melihat kasih yang besar. Dan hari ini kita bisa melihat karena karya salib itu, saudara hari ini gak bisa bilang ini gak kelihatan apa-apa Pak. Semuanya hari ini terlihat saudara. Amin.
dalam Alkitab banyak ayat yang Tuhan mulai dengan kata-kata lihat, lihat. Contohnya gini, lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu menyadarinya? Ya. Kenapa harus ada kata lihat? Karena memang seringkali kita nggak bisa lihat, saudara. Ya. Ketika Elisa dan bujangnya, saudara ya, dia sedang dikepung oleh tentara Aram, saudara. Kemudian Elisa berdoa, Tuhan bukakanlah kiranya matanya. Dan ketika mata bujang Elisa ini terbuka, saudara, dia melihat tentara Tuhan, tentara surga lebih banyak mengelilingi mereka. Saudara, semuanya Tuhan mau untuk kita hari ini belajar melihat. Dalam Mazmur dikatakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, biar mata kita hari ini bisa melihat. Karena gini saudara, beberapa minggu yang lalu di Grow Class saya bagikan hal ini. Faith is seeing. Saudara, iman itu adalah melihat. Iman itu adalah mata rohani kita, saudara. Tuhan mau hari ini saudara mulai gambarkan dulu keluargaku yang diberkati Tuhan. Mulai lihat gini, ya, jawaban doamu, hidupku yang dipulihkan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, hari ini ayo kita sama-sama berdoa dan minta Tuhan bukakan mataku untuk bisa melihat. Mungkin yang kita lihat gini, kayak gini Tuhan. Masalahnya dia tuh kayak gini. Masalahnya mungkin kita lagi doain anak kita, masalahnya anakku tuh kayak gini Tuhan gitu ya. Tapi faith is seeing, saudara. Nah kayak kan kadang-kadang ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk bernubuat, saudara. Kenapa nubuat? Nubuat itu sebenarnya sedang memanggil, sedang mengingatkan kita akan apa yang Tuhan mau kerjakan di masa depan kita. Ini loh ya, Tuhan akan lakukan ini loh. Sebenarnya itu membantu kita hanya untuk apa? Melihat. Tuhan mau tunjukkan itu sama kita. Tuhan mau hari ini mata kita terbuka untuk bisa melihat Dia. Amin. Penyediaan dimulai dari apa yang hari ini kita pilih untuk lihat, saudara. Penyediaan dimulai hari ini dengan apa yang kita sedang harapkan untuk Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. God is our provider. Tuhan adalah penyedia kehidupan kita, yes. Tapi lebih dari penyediaan yang tadi saya katakan di tangan kita, Dia sebenarnya sedang mau menunjukkan dirinya kepada kehidupan saudara dan saya. Dan kadang-kadang Dia mau menunjukkan dirinya bahwa gini loh, Dia lebih nyata dari yang engkau pikirkan hari ini. Dia hidup. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah terlambat. Saya berdoa saudara, kita semua mulai melihat dengan mata iman kita. Karena mata jasmani ini sebenarnya adalah musuhnya iman, saudara. Kenapa musuhnya iman? Dikatakan ini, for we live by faith and not by sight. Berapa kali kita renungkan ini ya, musuhnya iman bukan ketakutan kita, saudara. Musuhnya iman bukan keadaan yang sulit, apa kata-kata orang, gak ada uang. Saudara, apa musuhnya iman? Musuhnya iman itu adalah mata kita. Nah bahayanya kalau itu mata kita, masalahnya mata itu kan ada, Pak. Bener gak? Ada gak matanya sekarang semua nih? Masalahnya mata itu ada. Masalahnya gini, masalahnya kelihatan gitu loh.
Tapi tadi faith is seeing, melihat yang tidak kelihatan. Makanya kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 1, boleh media tampilkan sebentar Ibrani 11 ayat 1, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan gini, dia adalah evidence, dia adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yes. Dia buktinya. Sedangkan hari ini kan kita perlu lihat dulu baru ada bukti. Saudara kalau hari ini punya iman, berarti saudara sudah punya bukti. Mungkin saudara akan bilang gini, perkataan nanti di sini akan bilang gini, mana buktinya? Mana Tuhan menyediakan gitu ya. Saudara hari ini imanmu itu adalah buktinya. Karena imanmu akan melihat yang mata jasmanimu gak bisa lihat. Imanmu akan melihat Tuhan yang menunjukkan dirinya. Tuhan yang menunjukkan janjinya, Tuhan yang tidak pernah gagal di atas gunung. Di atas gunung Tuhan tadi akan terlihat saudara. So pagi hari ini mungkin sederhana tapi gini saudara. Biarkan firman Tuhan ini kita renungkan, kita tenggelam di dalam pewahyuan ini bahwa gini. Aku mau belajar melihat Tuhan di tengah semuanya. Yang aku mau lihat bukan masalahku, bukan keadaanku, bukan kesulitanku. Yang aku mau lihat adalah Tuhan. Boleh kita lihat sebentar Ibrani 12. Ibrani 12-nya ayat 1 dan 2. Oke. Kita ini lagi bertanding, tadi saya katakan kita ada dalam perjalanan kita. Ya, bertanding dan Tuhan mau kita tanggalkan semua dosa dan beban yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan ayat 2 dikatakan gini. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Ini nggak bisa, ini memang sulit dijelaskan saudara. Kita akan cenderung maunya gini, ya kalau gitu apa dong Pak? Saya harus lakukan apa? Saya harus bikin apa? Ya, metodenya apa? Formulanya apa? Saudara nggak ada formulanya, nggak ada metodenya hari ini. Karena memang perjalanan saudara dan saya itu memang sulit untuk dijelaskan. Karena perjalanan kita tuh tadi judulnya perjalanan ketaatan, perjalanan mempercayai Tuhan, perjalanan yang penuh dengan worship kita, penyembahan kita sama Tuhan. Susah untuk dijelaskan. Dan satu Tuhan katakan gini, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia akan menunjukkan dirinya kepadamu. He will show up. Dan saudara akan tahu, ini Tuhan. Saudara gini, kita mau rindukan ini ya. Dalam hidup kita, ada momen yang Tuhan akan bawa saudara dan saya, sampai saudara akan bilang gini, kalau kayak gini sih ini Tuhan. Amin. Ini mah bukan aku gitu. Nah, kita semua harus sampai di momen itu. Itu momen tadi tuh. Jehovah Jireh itu di situ tuh saudara. Itu momen gunung Tuhan itu tuh. Saudara tahu nggak kata-kata ini sebenarnya anak saya Abigail sempat ngomong kayak gini. Ini mah Tuhan banget gitu ya. Ya, waktu itu dia belum segede sekarang, dia lebih kecil, jauh lebih kecil dari sekarang. Tapi kata-kata ini terngiang-ngiang saudara. Dan Tuhan tiap hari mau memenuhi kita dengan pengalaman ini dalam hidup kita. Ketika saudara lihat semuanya dan saudara katakan, ini mah Tuhan. Engkau akan berdiri di atas gunungmu dan berkata, ini Tuhan. Amin.
Mungkin ketika bapak-bapak lihat anaknya, ya mungkin ada Pak Yosa nih ya, dia baru punya anak bayi baru gitu. Dia sambil lihat anaknya dan bilang gini, ini mah Tuhan gitu ya. Amin. Ya, ada lagi, mungkin kita semua di sini. Sambil lihat jualan kita, tiba-tiba sore-sore ada orang yang beli. Dan tiba-tiba kita bilang gini, kalau kayak gini mah Tuhan. Apapun juga dalam hidup kita, ada yang sakit dan Tuhan sembuhkan. Dan saudara akan bilang gini, ini mah Tuhan. Nah itu Jehovah Jireh saudara. Itulah Tuhan yang menunjukkan dirinya, dia yang menyediakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.